Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Lutfia Salsabila dari Prodi Manajemen kelas MN20E. Saya di sini bertugas sebagai moderator dari kelompok 6 yang akan membimbing jalannya presentasi kita kali ini. Materi yang akan kita bahas yaitu mengenai business plan atau proposal bisnis di bidang fashion yang bernama Teresia.id. Sebelumnya saya izin memperkenalkan teman saya dari kelompok 6. Yang pertama ada Erika Mulyaningsih sebagai pemateri ketiga, Erika Noviana Fairuz sebagai pemateri pertama, dan Lutfi Fauzia sebagai pemateri kedua. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu proposal bisnis, apa itu business plan. Business plan atau proposal bisnis adalah sebuah dokumen yang menjelaskan terkait jenis usaha dan prospeknya. Nah, biasanya dokumen tersebut nantinya akan digunakan untuk mencari pemodal atau pihak ketiga seperti perbankan, lembaga keuangan, maupun investor. Dan membuat proposal bisnis ini gak gampang loh, perlu adanya prospek untuk meyakinkan investor bahwa usaha yang kita jalankan akan sukses di masa yang akan mendatang. Maka dari itu, kenapa kita mengambil ide bisnis ini? Karena usaha tersebut peluangnya sangat tinggi dan akan sangat menguntungkan bagi para investor jika dilihat dari target pasarnya yang akan dijelaskan oleh teman kita selanjutnya. Dipersilakan kepada Erika Noviana Fairuz untuk pemateri pertama. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan deskripsi perusahaan. Yang pertama, misi perusahaan kami yaitu terus bergerak maju menjadi perancang fashion terdepan yang melayani dan memuaskan seluruh pelanggan Teresia Karawang. Misi perusahaan kami yang pertama menerapkan pelayanan terbaik demi kepuasan pelanggan. Yang kedua, mempertahankan kualitas produk. Yang ketiga, menyediakan produk terkini, terjangkau, berkualitas, dan mudah didapat. Maksud perusahaan kami yaitu passion ini saya ingin mempunyai usaha sendiri selepas menempuh studi S1, yaitu membangun usaha bisnis fashion dengan metode offline dan menjadi distributor langsung fashion. Tujuan perusahaan kami yang pertama ingin mempermudah bagi siapa saja yang ingin berbelanja pakaian tanpa harus repot-repot keluar rumah. Yang kedua, menjadi toko yang selalu dipercaya para pelanggan. Yang ketiga, memberikan produk dengan berbagai macam merek dan harga yang bersaing. Memberikan produk dengan kualitas tinggi namun dengan harga yang terjangkau. Menjadi toko yang selalu memberikan kepuasan bagi pelanggan dengan menjamin keaslian barang yang dibeli, serta pengiriman relatif aman dan lebih cepat. Peroleh penghasilan yang besar, menarik minat pengunjung dengan menambahkan relasi sebanyak mungkin sehingga toko kami lebih dikenal. Legalitas bisnis yaitu izin usaha. Nama perusahaan yaitu Teresia. Bentuk perusahaannya itu perusahaan perorangan yang bisa disebut CV. Akte notaris yang bernama Lutfi Fauzia, nomor notarisnya yaitu 827-9645-348894-219. Nomor situnya 718, situ KPP 10/2022. SIUP, surat izin perdagangan, nomornya 1909 1801 PKPO 2017. NPWP-nya 08525 120 99000118. IMB, surat izin mendirikan bangunan, nomornya 10190045 LHTK IMB X 2022. Selanjutnya, manajemen struktur organisasi. Yang pertama, pemilik
yang kedua marketing, yang ketiga akunting, yang keempat manajer toko, yang kelima fotografer dengan desain sosmed, yang keenam tim produksi dan QC, yang ketujuh tim packing. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Teh Erika Noviana Virus. Wah, visi dan misi dari usaha Teresia.id ini terdengar sangat menggoda ya. Apalagi tujuan dan maksudnya sangat bermanfaat bagi calon pembeli nantinya. Karena memiliki kualitas produk yang sangat tinggi dan harga pun sangat terjangkau. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Teh Lutfi Fauzia sebagai pemateri kedua. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Nama saya Lutfi Fauzia. Saya akan melanjutkan materi yaitu tentang produk. Nah, usaha ini termasuk ke dalam usaha barang atau bisnis pakaian. Produk fashion Teresia.id adalah sebuah kebutuhan dan suatu hal yang sangat digemari oleh kaum wanita. Tren fashion ini selalu berubah-ubah menjadi tren center yang diikuti perkembangannya. Wanita yang merupakan pengguna dan pecinta fashion percaya bahwa fashion dapat mengekspresikan jati diri, gaya, dan meningkatkan rasa percaya diri. Nah, para pelaku bisnis menggunakan kesempatan ini untuk membuka peluang usaha menjual pakaian khususnya di daerah Karawang. Semakin lama, model busana semakin berkembang mulai dari warna, motif, dan modelnya. Seiring dengan berkembangnya zaman, bisnis pakaian memang sangat marak pada saat ini. Tetapi, Teresia.id membuat produk yang berbeda karena motifnya tidak pasaran, pilihannya yang simpel, modelnya yang tidak pasaran, mengikuti perkembangan tren fashion. Adapun melihat perkembangan internet saat ini, bisnis pakaian Teresia.id ini akan dijualkan melalui online agar dapat menjangkau konsumen di seluruh penjuru dunia. Nah, keunggulan produk Teresia.id yaitu yang pertama kualitasnya nomor 1. Terus variasi produknya yang beragam. Teresia.id juga memiliki toko online di marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Terus adanya sistem fast respon. Selanjutnya desainnya yang elegan, dan yang terakhir yaitu selalu ada sale atau cashback. Pelaksanaan bisnisnya yang pertama bisa dilihat dari lokasi toko pakaian. Nah, toko Teresia.id berlokasi di daerah Sumur Kondang, tepatnya di Kampung Serang, Desa Sumur Kondang, Kecamatan Kelari, Kabupaten Karawang. Untuk tempat produksi dijadikan satu dengan toko Teresia.id, yang mana tempat tersebut merupakan daerah yang strategis sehingga mudah ditemui oleh pelanggan. Dalam menentukan lokasi usaha ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan. Di antaranya yaitu faktor pertama karena berdekatan dengan beberapa perusahaan industri yang mana mayoritas anak remaja sehingga berpotensial untuk memakai produk tersebut. Faktor kedua yaitu belum banyak butik pakaian di daerah situ. Terus faktor ketiga yaitu transportasi mudah karena berada di pinggir jalan yang dilewati oleh semua orang. Yang dilewati oleh banyak orang. Faktor keempat yaitu lokasi yang sangat menyenangkan agar pelanggan betah berbelanja dengan nyaman di toko kami. Selanjutnya yaitu akses transportasinya. Untuk menuju ke toko baju Teresia.id di Karawang ini mudah karena
Tokonya berada di pinggir jalan yang sering dilewati oleh banyak orang. Membuat masyarakat leluasa bergerak, misalnya masyarakat umum. Bagi yang menggunakan angkutan umum dan angkutan pribadi tidak masalah karena ada tempat-tempat di mana ada metode transportasi umum. Toko Tracey ID terletak di pinggir jalan, jadi tidak terlalu jauh jika Anda bepergian dengan kendaraan umum. Jadi orang-orang sering mengunjungi toko Tracey ID karena mudah aksesnya. Selanjutnya yaitu area parkir. Toko Tracey ID menyediakan lahan parkir seluas 70 meter kubik untuk kenyamanan berbelanja konsumen pada toko Tracey ID. Lahan parkir dibagi menjadi dua bagian, yaitu lahan parkir untuk mobil dan lahan parkir untuk motor atau roda 2. Setiap kendaraan akan dikendalikan oleh petugas keamanan dari toko kami sendiri, dan setiap kendaraan tidak dikenakan biaya parkir. Yang terakhir yaitu tahap perencanaan pembangunan. Pada awal dalam usaha penjualan pakaian tersebut, pemilik usaha biasanya langsung mengambil sendiri ke pasar Johar. Pengambilan barang secara langsung di pasar Johar yang telah dilakukan selama kurang lebih 2 tahun. Setelah 2 tahun dengan cara pengambilan barang sendiri, akhirnya usaha penjualan kain tersebut maju dan mulai berdatangan sales-sales yang menghampiri menawarkan produknya yang ingin menjadi supplier toko Tracey ID. Dan setelah itu usaha yang dijalani pemilik tersebut tidak harus lagi capek-capek mengambil barang dari pasar Johar karena telah dikirim oleh supplier kepada toko tersebut. Dengan dibukanya toko pakaian tersebut juga tetap menarik pelanggan serta langganan yang telah terjalin sejak lama. Bahkan saat ini dapat dikatakan toko pakaian yang ada di daerah tersebut sudah berkembang dengan baik dan sudah dapat menjalin kerjasama dengan berbagai kantoran atau sekolah ataupun konveksian. Baik, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Teteh Lutfi Faujia yang sudah menjelaskan mengenai deskripsi produk dari Teresia.id ini dan pelaksanaan bisnisnya. Selanjutnya saya akan serahkan kepada Teteh Erika Mulyaningsih sebagai pemateri ketiga yang akan menjelaskan mengenai finansial dari produk Teresia.id ini. Dipersilahkan kepada Teh Erika Mulyaningsih untuk menjelaskan hasil finansialnya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai pemasaran dalam usaha bisnis Teresia ID ini. Pemasaran terbagi menjadi 3 poin, yaitu batasan pasar, target pasar, dan rencana pemasaran. Dalam batasan pasar membahas mengenai penawaran dan permintaan, di mana setiap kegiatan transaksi jual beli akan ada penawaran untuk setiap barang yang ditawarkan dan ada permintaan demi memaksimalkan kepuasan para konsumen. Lalu poin yang kedua ada target pasar. Di dalam poin ini menjelaskan terkait produk yang dijual, target lokasi, target demografi, dan karakter psikolog. Untuk target pasar dalam usaha bisnis Teresia.id ini, target pasarnya produk yang dijual adalah mode wanita yang dijual via online. Lalu lokasinya di Karawang dan target demografinya wanita rentan usia 15-40 tahun dan karakter psikolognya mengikuti perkembangan tren mode terkini. Yang terakhir ada rencana pemasaran terbagi menjadi 4 poin, yaitu ada posisi pasar
demografi, strategi pasar, dan pesaing. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aspek finansial dalam usaha Theresia ID ini. Yang pertama ini ada perkiraan biaya modal dengan biaya bahan baku jumlahnya 6.965.000 dan biaya investasi dengan jumlah 20.600.000. Nah, lalu ada arus kas seperti yang bisa kita lihat sama-sama dalam tabel tersebut. Lalu ada BIP, break even point, dengan total jumlah yang didapat Rp 26.582.278 dan total jumlah BIP unit 638 dan total jumlah BC rasionya adalah 4,8. Lalu ada NVP dengan hasil akhir 22 juta dan IRR 14,25%, ARR 0,5%, dan PI 1,355%. Maka dari hasil finansial yang sudah saya jelaskan tersebut, bahwa usaha bisnis Theresia ID ini bisa dikatakan layak dan dapat diterima. Lalu yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai strategi panen. Dalam strategi panen, yaitu keberlanjutan bisnis usaha Theresia ID ini, di mana secara bertahap menurunkan tingkat penjualan produk celana demi merilis kemeja berbahan dasar corduroy, karena penjualan dengan berbahan dasar corduroy tersebut sangat melonjak tinggi dan penjualan celana sangat menurun. Selain itu, ketika penjualan produk secara konsisten turun di bawah tingkat target penjualan, bisnis ini mungkin secara bertahap menurunkan produk terkait dari portofolionya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Teh Erika Mulyaningsih yang sudah menjelaskan mengenai pemasaran dari produk Theresia.id ini dan hasil finansialnya. Kalau dilihat dari hasil finansialnya termasuk sangat baik karena berdasarkan perhitungan kelayakan bisnis dengan NPV bernilai positif sehingga usaha fashion Theresia.id ini layak untuk dijalankan. Untuk penggunaan profitability index memperoleh nilai yang positif dengan melebihi angka 1 sehingga pengembangan usaha fashion Theresia.id ini layak untuk dijalankan. IRR-nya juga bernilai positif yang artinya investasi dapat diterima. Pada nilai BEP dengan penjualan 638 pieces per bulan memiliki keuntungan yang cukup. Jadi bisnis ini layak untuk dijalankan dan payback periodnya pun yaitu modal yang ditanam di awal akan dikembalikan selama 2 bulan 38 hari. Wah, dalam bisnis Theresia.id ini sangat memperhatikan kualitas bahan, model produk, dan inovasi produk sesuai perkembangan tren. Bisnis ini juga melakukan penjualan melalui sosial media seperti Instagram, WhatsApp, Shopee, dan lain sebagainya. Dan pengirimannya juga kita bisa milih mau pengiriman lewat JNE, JNT, Shopee Express, atau apapun itu, kalian bisa bebas memilihnya. Yang penting kepuasan pelanggan tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan apapun itu dari saya selaku moderator dan teman-teman saya sebagai pemateri. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.